di Kemayoran. Dan satu lagi yang di Bang Thomas, 4 itu. Kitab Riyadhus Shalihin, kalau ternyata 15 tahun. Dia bertafawud lah, abang saya sebulan 2 bulan gitu. 15 tahun. Alhamdulillah. Nah, jadi telaah lah, jadi bagus yang betul isinya. Kitab Riyadhus Shalihin di dalam hadis Nabawi Talih, Kitab Riyadhus Shalihin fil Hadits Nabawi lil Imam Muhyiddin Yahya Nawawi. Ya. Telaah olehmu kitab Riyadhus Shalihin pada hadis Nabawi bagi Imam Muhyiddin Yahya An-Nawawi, Yahya bin Syaraf katanya An-Nawawi. Ya, orang Nawawi. Qauluhu wa ahkiman bi fathil hamzati wa kasril kafi. Ahkiman kukuhkanlah olehmu, dibaca dengan fathah hamzah, ahkiman kasrah kafnya. Ay wa atqinan ma dzukira fihi. Dan kukuhkanlah olehmu apa yang disebutkan di dalamnya, tadfar bisa'adah. Niscaya engkau akan menghasilkan dengan kebahagiaan. Wa amalan bimuqtadahu, dan amalkanlah dengan kehendaknya, dengan tuntutannya. Li'annahu jama'al ahaditsal mustamilata 'ala sunani wal adab. Karena kitab Riyadhus Shalihin itu menghimpun hadis-hadis yang meliputi atas sunnah-sunnah dan adab-adab. Saya lihat ada orang sudah terjemahkan ini di dalam dengan Latin ya. Salim Bahri siapa ya? Bahasanya bebas, tidak terlalu harfiah gitu ya. Jadi kalau buat talabul ilmi bagusan yang mendekati kata-kata itu untuk belajar lugat sekaligus. Bahaya juga ya. Tapi walaupun itu mesti ngajiin juga di kitab, nggak bisa kita baca sendiri. Wahtamma bil fardil ladzi la yaqrubu min dzil ata'i bimithli dzalika akmila. Boleh juga akmala. Wahtamma bil fardi, dan pentingkanlah olehmu dengan fardu. Pekerjaan fardu ini pentingin. Alladzi la yaqrubu min dzil ata'i bimithli dzalika, yang tidak bisa hampir daripada Tuhan yang Maha Memberi dengan seperti demikian itu. Enggak ada hal lain yang bisa mendekatkan kita kepada Tuhan seperti menjalankan fardu itu. Akmila, sempurnakanlah oleh. Mazala abdun bin nawafil yaqrubu hatta akuna lahu yadan wal arjula wa sam'a minhu thumma aynan basirah ay misla dzalika fil mumatalibi harwila. Mazala abdun, senantiasa seorang hamba itu bin nawafil yaqrubu, dengan sunat-sunat dia menjadi dekat kepada Tuhannya. Jadi kalau fardu itu yang mendekatkan dia kepada Tuhan Allah, dan lebih mendekatkan lagi kepada Allah Ta'ala itu dengan sunnah-sunnah. Hatta akuna lahu yadan, sehingga jadilah aku Tuhan. Ini menghikayatkan hadis qudsi ya. Hatta akuna lahu yadan, sehingga jadilah aku baginya sebagai tangan. Ya, tangannya tangan Tuhan sudah nanti. Wal arjula, dan kakinya kaki Tuhan. Wasam'a minhu, dan juga pendengaran daripadanya. Tsumma aynan basirah, kemudian mata kepalanya. Ay misla dzalika fil matalibi harwala, artinya seperti yang demikianlah ia di dalam tuntutan itu bergegas-gegas. Nah, ya, harwala ini lari cepat berjalan menuju kepada tuntutan-tuntutan seperti itu. Nah, jadi kalau orang menunaikan fardu berarti mendekatkan diri pada Allah. Kalau mau tambah dekat lagi dengan sunat-sunat, sehingga akhirnya nanti matanya jadi mata Tuhan, penglihatannya penglihatan Tuhan, tangannya tangan Tuhan. Artinya sudah terserba, terpimpin semuanya nanti oleh Allah. Tidak dilihatnya melainkan yang diridhai Allah, tidak didengarnya melainkan yang diridhai Allah, tidak dijamahnya melainkan yang diridhai Allah, tidak dijalaninya suatu tujuan melainkan yang diridhai Allah. Jadi begitu. Jadi semuanya dia punya anggota terpimpin nanti akhirnya. Mendapat taufik dari Allah ya, untuk selalu mufakat. Jadi kalau ada tangan setan, ada mata setan, ada telinga setan. Rasulullah SAW waktu masih mudanya diajak oleh teman-temannya itu pergi ke Syarah, tempat orang berdendang, ya, main gambus, main apa itu, tendang. Nabi di waktu itu sampai di tempat pulus. Dan matanya mata Tuhan, dia nggak sedang, nggak tertarik ke itu. Tapi dalam ibadat beliau itu kuat. Tapi kalau yang begitu-begitu di dalam tarik itu ada dia nyatakan. Bahwa waktu dibawa oleh teman-temannya ke tempat yang begitu, di mana Syarah, nggak kuat matanya, hidup. Ini sebetulnya yang ada ulah yang tujuh ini, ada ulah yang tujuh ini. Tapi itu hadisnya ya.
kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Hadhil abyatu salasatu isyaratun ila ma rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa in ista'adha bi la'u'idannahu. Ini bait-bait yang tiga isyarat kepada apa yang meriwayatkan dia oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala qala," sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Ini hadis kursi ya. "Man 'ada li waliyan," barang siapa yang memusuhi bagiku seorang wali. Memusuhi seorang wali bagiku, kata Tuhan. Waliullah dimusuhin. Faqad adzantuhu bil harbi, kata Allah, sungguhnya aku umumkan akan dia dengan perang. Tuhan umumin perang sama dia, sama orang yang memusuhi waliullah itu ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, dan tidaklah mendekat kepadaku oleh hambaku dengan sesuatu yang lebih suka kepadaku daripada apa yang aku fardukan di atasnya. Jadi pendekatan diri kepada Allah pertama-tama dengan menjalankan fardu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan senantiasalah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sunat-sunat sehingga aku menyintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku telah menyintainya, ini ciri-ciri kecintaan Allah kepada seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, jadilah aku pendengarannya yang ia mendengar dengan dia, wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan penglihatannya yang ia melihat dengan dia, wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang ia menjamah atau mengolah dengan dia, wa rijlahu allati yamshi biha, dan jadilah aku kakinya yang ia berjalan dengan dia. Wa in sa'alani la'u'tiyannahu, jikalau dia mohon kepadaku niscaya aku berikan dia. Langsung Allah kasih apa yang dia minta. Wa in ista'adza bi la'u'idannahu, jikalau dia minta perlindungan dengan aku niscaya aku memperlindungkan dia. Wa ma'nal hadithi man 'ada li 'aliman billahi muwadhiban 'ala ta'atihi mukhlishan fi ibadatihi faqad a'lamtuhu bi ihlaki iyahu. Mana hadis, barang siapa yang memusuhi bagiku seorang yang alim billah, yang ma'rifah kepada Allah, muwadhiban 'ala ta'atihi, mengekalkan di atas taat kepadanya, mukhlishan fi ibadatihi, lagi murni di dalam ibadatnya, ikhlas. Nah, siapa yang memusuhi dia itu, kata Tuhan, faqad a'lamtuhu bi ihlaki iya, sungguhnya aku beritahu kepadanya dengan pembinasaanku terhadapnya. Aku akan binasakan dia. Barangkali ini yang diibaratkan oleh orang-orang kita dengan kata-kata kualat. Kualat. Allah binasakan itu dengan mana? Kualat. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi 'amalin ahabba ilayya min ada'i ma aftaradtuhu alaihi fardhu 'ainin aw kifayatin. Dan tidaklah mendekat kepadaku oleh hambaku dengan suatu amal yang lebih aku sukai kepadanya daripada menunaikan apa yang aku fardukan di atasnya sebagai fardu ain ataupun fardu kifayah. Wala yazalu 'abdi yudawimu 'ala taqarrubi ilayya bit tatawwu'ati min salatin wa sadaqatin wa haji tatawwu'in wa islahin bainan nasi wa jabri khatirin lahum wa i'anati muslimin ila an uhibbahu fa idza ahbabtuhu bi taqarrubihi ilayya bi ada'il fara'idi wa kasratin nawafili sirtu hafidha sam'ihi alladhi yasma'u bihi fala yasma'u illa ma yahillu sama'uhu wa hafidhun basarahu fala, boleh enggak hafidhu basarihi, boleh ya, hafidha basarihi fala yanzuru illa ila ma yahillu ibsaruhu wa hafidha yadihi fala ya'khudhu biha illa ma yahillu lahu akhdhuhu wa hafidha rijlihi fala yamshi biha illa fi ma yahillu al-mashyu ilayhi imma ijaban aw nadban aw ibahatan.
Fala yazalu 'abdi yudawimu 'ala taqarrubi ilayya bitatawwu'at. Senantiasa hambaku itu mengekalkan di atas menghampirkan diri kepadaku dengan segala sunat-sunat. Min salatin, daripada sembahyang, wa sadaqatin dan sedekah, wa haji tatawwu'in dan haji yang sunat, wa islahin bainan nas dan memperdamaikan antara manusia, wa jabri khatirin lahum dan menambal khatir, kekhawatiran bagi mereka itu, apa yang terlintas di hati manusia itu daripada kesukaran, dia yang bantu menambalnya. Wa i'anati muslimin dan menolong orang Islam, ila an uhibbahu sehingga bahwa aku menyintai dia, kata Tuhan. Fa idza ahbabtuhu bi taqarrubihi ilayya, maka apabila aku telah menyintai dia dengan mendekatnya dia kepadaku, bi ada'il faraidhi dengan menunaikan segala yang fardu, wa kasratin nawafil dan banyak yang sunat-sunat, sirtu, nah itu ya, jadilah aku hafidha sam'ihi, orang yang memelihara pendengaran dia, dipimpin pendengarannya oleh Allah, alladzi yasma'u bihi, yang ia mendengar dengan dia. Kalau Tuhan udah pimpin, gimana jadinya? Fala yasma'u illa ma yahillu sama'uhu, maka tidak dia mendengar melainkan apa yang halal mendengarnya. Wa hafidha basarihi, jadilah aku memelihara penglihatannya. Fala yanzuru illa ila ma yahillu ibsaruhu, maka tidak menilik dia melainkan kepada barang yang halal melihatnya. Wa hafidha yadihi, jadilah aku orang yang memelihara tangannya. Fala ya'khudhu biha illa ma yahillu lahu akhdhuhu, maka tidak mengambil dia dengan tangannya melainkan barang yang halal baginya oleh mengambilnya. Wa hafidha rijlihi, dan memelihara kakinya. Fala yamshi biha illa fi ma yahillul masyu ilaihi, maka tidaklah berjalan dia dengan melainkan pada sesuatu yang halal berjalan menuju kepadanya. Imma ijaban, ada kalanya itu yang wajib, atau nadban atau sunnah, atau ibahatan ataupun yang mubah. Wa hadza tafsiru wal mu'tamad, tafsiran begini yang mu'tamad. Memang nanti ada tafsiran lain tentang ini, tapi inilah tafsiran yang paling bagus. Qalahu Syubraqiti, mengatakan dia oleh Syubraqiti, wa in sa'alani syai'an min umurid dunya wal akhirati la u'tiyannahu ma sa'ala, dan jikalau dia bermohon kepadaku akan sesuatu daripada urusan-urusan dunia dan akhirat, niscaya aku akan memberikannya apa yang dia minta. Wa in istajara bi la ujirannahu mimma yakhaf, dan jikalau dia minta perlindungan dengan aku, niscaya aku lindungi dia dengan apa yang dia takut. Qauluhu wahtamma bil fardi ay qum bihi kama fil misbah. Perkataan ihtamma bil fardi itu ay qum bihi, dirikan fardu, pentingkan olehmu dengan fardu, yang dirikan dengan fardu itu, sebagaimana tersebut dalam al-misbah. Qauluhu bimithli dzalika naibu fa'ilin liqaulihi la yaqrubu, la yuqrabu, bisa ya. Perkataan mithli dzalika naibul fa'il bagi perkataan la yuqrabu. Qauluhu akmila, boleh akmilan ya, bisighatil amri boleh. Wa hadzfil 'atif, dengan sigat amr akmila dan membuang huruf ataf, wa akmila. Wa huwa ma'tufun ala qaulihi ihtamma, yaitu diatafkan atas perkataannya ihtamma. Ai wa akmilanhu, sempurnakanlah olehmu akan dia. Wa yajuzu ayyakuna akmala bi sighati tafdil, dan harus bahwa adalah akmala di sini dengan sigat tafdil, isim tafdil ya. Sifatun li masdarin mahdzufin, nah, dia menjadi sifat bagi masdar yang dibuang. Wal makna ihtamma bil fardi ihtimaman akmala, begitu, min ihtimamika bi ghairi. Nah, jadi maknanya pentingkanlah dengan fardu sebagai kepentingan yang lebih sempurna daripada mementingkan kamu dengan lainnya. Qauluhu hatta akuna lahu, ad-dhamirul mustatiru aidun ila dzil ata, hatta akuna, sehingga jadilah aku, Allah yang maha memberi itu ya. Jadi kembali kepada dzil ata alladzi huwa sifatun li lafdzil jalalatil mahdzuf, yang adalah dia sifat bagi lafaz jalalah yang dibuang. Allahi dzil ata. Wa dhamirul majruru aidun ila abdi, hatta akuna lahu, hu-nya itu kembali kepada hamba. Wal arjula, nah di sini kenapa jamak arjul? Jama'ahun nazimu li dhaiqin nazmi, menjamakkan akan oleh nazim karena sempit nazamnya. Kalau warijla itu jadi rusak nazamnya, jadi terpaksa dijamakkan gitu ya. Enggak apa-apa, darurat. Wali annar rijla idza masyat tabi'athal a'dha'u, dan lagi pula karena bahwasanya kaki kalau dia mau jalan ngikut semua anggota, seolah-olah banyak jadinya, rame-rame dia ya, di arjul. Qauluhu minhu bil isba'i, minhu kita bacanya ma zala 'abdun bin nawafil yuqrabu hatta la akuna ya, dan wal arjula wa sam'a minhu
wasam'a minhu gitu ya, bil isbah, dipanjangin hu-nya, padahal kalau kiasnya kan dengan kasar ya, yang dipanjangin karena nadham syair. Wa dhamiru aidun ilal abdi wa min bi ma'na lam, dhamir kembali kepada hamba, minnya dengan makna lahu, sam'a lahu. Qauluhu ay misla dzalika fil matalibi harwala, ay misla dzalikal mazkuri min al-adha'il arba'ati asra'adul ata'i fi qada'i matalibi dzalikal amri. Artinya seperti yang demikian itu yang tersebut daripada anggota-anggota yang empat kelihatan, pendengaran, tangan, kaki, bersegeralah oleh Tuhan yang mempunyai pemberian di dalam menunaikan segala tuntutan-tuntutan itu hamba. Jadi mustajabud dakwah, apa saja yang dia minta Tuhan cepat-cepat kasih nanti apa yang dia minta ya. Berarti harwalah, cepat-cepat Allah Ta'ala perkenankan apa yang dia minta. Qauluhu misla maf'ulun li fi'lin mahdhufin taqdiru a'ni, jadi a'ni misla. Wa hadha tafsiru isyaratun ila qauli Abi Utsman al-Jairi ahadi a'immatit tariqi. Makna qaulihi ta'ala kuntu sam'ahu ay kuntu asra'a ila qada'i hawaijihi min sam'ihi fil asma'i wa 'ainihi fil nadari wa yadihi fil lamsi wa rijlihi fil yamshi fil mashi. Jadi ini tafsir isyarat kepada perkataan Abi Utsman al-Jairi, salah seorang daripada imam-imam tarik. Makna firman Allah Ta'ala kuntu sam'ahu artinya ay kuntu asra'a, saya itu cepat kepada menunaikan hajatnya, gitu artinya. Min sam'ihi fil asma, daripada pendengaran dia pada mendengar. Kupingnya kalau dengar apa-apa kan dengar aja. Allah punya perbuatan lebih cepat. Begitu dia mohon, cepat sekali Allah punya pemberian kepadanya. Ya. Al-Jiri ya, ila qauli Abi Utsman al-Jiri, bukan al-Khairi. Jadi nama itu orang dari Jiri, ahadi a'immatut tariq, salah satu daripada imam-imam tarikat. Ma'ana qaulihi kuntu sam'ahu ay kuntu asra'a ila qada'i hawaijihi min sam'ihi fil asma'i wa 'ainihi fil nadhari wa fil isma', jadi adalah aku lebih cepat kepada menunaikan hajatnya daripada pendengarannya di dalam mendengar, dan matanya di dalam melihat, dan tangannya pada menyentuh, dan kakinya pada berjalan. Wa hadha tafsirul ladzi salakahu an-nazimu qaribun min qauli ba'dihim. Dan ini tafsir yang menjalani akan oleh nazim, ini hampir daripada perkataan sebagian mereka tadi. Ma'nahu kuntu lahu fin nusrati kasam'ihi wa basarihi wa rijlihi wa yadihi fil muawanah ya. Nah, jadilah aku baginya di dalam menolong, seperti pendengarannya dan penglihatannya dan kakinya dan tangannya di dalam menolong. Kaki kan suka nolong nyepak, tangan nolong pegang, mata nolong lihat, telinga nolong. Jadi Allah itu menolong dia seperti itu. Seperti kalau dia perlu melihat, dia lihat, kelihatan. Dia perlu dengar, dia dengar, kedengaran. Dia perlu pegang, dia pegang, kepegang. Jadi kayak begitu. Apa sih yang dia mau Allah kali turutin dengan cepat. Ada tafsiran begitu. Wa minha al-wasayat kisah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال wa minha ayil wasayat tis'ati at-tawakkulu, dan setengah daripadanya artinya daripada wasiat-wasiat yang 9 itu, yaitulah tawakul, tawakal kita bilang ya. Sebetulnya itu masdarnya tawakul, tawakkala ya tawakkalu, tawakkulan, tapi lazim di lidahnya orang-orang kita ini tawakal, jadi pakai fi'il madhi ya, sebutnya tawakal. Tawakul masdarnya, yang sebenarnya dalam bahasa Arab ya tawakul masdar. Wa
wa huwal i'timadu 'ala Allah ta'ala ayil wuthuqu bihi wa raja'ur rizqi minhu. Dan yaitulah berpegang teguh atas Allah Ta'ala, artinya percaya habis kepada Allah dan mengharapkan rezeki daripadanya. Kita percaya habis yang Allah Ta'ala itu yang sebagai penjamin semuanya, dan kita harapkan rezeki dari Dia. Li'anna ru'yatar rizqi minal kasbi kufrun, karena bahwa melihat rezeki itu datangnya dari usaha kufur kalau bukan sabab. Kalau usaha itu sebagai sebab datangnya rezeki itu boleh saja. Tapi kalau kita bilang bahwa rezeki itu datangnya dari usaha yang mengasih rezeki kepada kita, nah, itu kufur. Kita mengisnadkan sesuatu yang hakikat kepada selain Allah Ta'ala. Qalahul allamatu Ahmadus Suhaimi, telah mengatakan dia oleh orang yang sangat alim, Ahmad As-Suhaimi. Wa tawakkalan mutajarridan fi rizqika thiqatan bi wa'dir rabbi akrama mufdila. Wa tawakkalan, dan bertawakallah engkau, mutajarridan, padahal engkau itu semata-mata, yakni tidak mempunyai tanggungan, tidak punya istri dan tidak punya anak, ya, bujangan dah, bisa kita munfaridan bisa, yakni anil ahli wal iyal, ya. Tapi juga bisa mutajaridan, artinya itu tajarrud, meninggalkan usaha sama sekali, semata-mata bersandar kepada Allah. Itu bisa juga tajarrud, artinya begitu. Kepada makamnya orang-orang itu terhadap Allah Ta'ala ada dua, ada yang namanya mutajarridin, ada yang muktasibin atau mutasabbibin. Iradatukat tajrid ma iradatillah iyyaka fil asbab minal syahwatil khafiyah. Iradatukal asbab ma iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil aliyah, begitu kata Ibnu Athaillah dalam Hikam, ya. Iradatukat tajrid, kamu ingin tajrid, ingin mengosongkan diri dari usaha sama sekali. Ma iqamatillah iyyaka fil asbab, serta Allah tempatkan engkau sebetulnya di dalam asbab, di makam asbab, tapi engkau kepengen tajrid, lagi bagus dagang, usaha, datang pikiran mau tajrid, mau melepaskan usaha sama sekali, mau tawakal saja kepada Allah. Ini minas syahwatil khafiyah, apa, inhitatun minal himmatil aliyah. Jadi kalau kita dalam keadaan asbab, kita mau tajrid gitu, nah ini namanya minas syahwatil khafiyah, terbilang daripada syahwat yang tersembunyi. Sebaliknya, wa iradatukal asbab ma iqamatillah iyyaka fit tajrid, engkau menginginkan sabab padahal Allah tempatkan engkau di tempat tajrid, tidak usaha. Nah, ini artinya inhitatun minal himmatil aliyah, turun daripada himmah yang tinggi, merosot derajat kita. Nah, jadi yang betul jangan ada keinginan apa-apa, ikutin aja apa adanya. Kepengen tajrid, kan kelihatannya itu mau lepaskan usaha, kan cakep kayaknya gitu, mau tawakal. Tapi itu dipanggil minas syahwatil khafiyah. Syahwat juga itu masih keinginan yang tersembunyi, ada latar belakangnya nanti itu, kenapa mau begitu. Atau kita sedang berada di dalam makam tajrid, enak rasanya dalam tidak ada usaha, tidak ada apa, kita punya kedudukan itu rasanya enak, hidupnya enak, tentram, padahal tidak punya usaha, tidak apa, jalan hidupnya bagus, ibadatnya tentram, kepengen usaha, ada pikiran, gak boleh begini aja nih, pengen usaha. Nah, ini inhitatun minal himmatil aliyah, merosot kita daripada himmah yang tinggi, derajat kita sedang lagi turun. Dua-duanya salah, lagi tajrid kepengen asbab, salah, dari asbab kepengen tajrid, salah. Yang bagus ikutin aja. Sab ahlullah sakinuna tahta majaril aqdar, warga Allah itu mereka tenang di bawah aliran takdir, ikutin aja apa adanya, jangan milih, ya. Ikhtar Allah takhtar, pilihlah supaya kamu tidak memilih. Nah, sudah itu sekedar saya mau ini apa, ulas sedikit kata-kata mutajarridan, sebab ada kata-kata mutajarridan juga yang artinya melepaskan diri dari ikhtiar lalu bertawakal kepada Allah, itu namanya mutajarrid. Tapi ada juga mutajarridan yang artinya tidak punya tanggungan. Di sini boleh dua arti di sini. Jadi watawakkalan mutajarridan, dan bertawakallah engkau padahal engkau tajarrud, yakni tidak punya keluarga, atau padahal engkau sudah mensatukan arah untuk beribadat saja kepada Allah tanpa usaha.
Nah, bertawakallah engkau fi rizqika, di dalam rizqimu. Thiqatan biwa'dir rabbi, karena percaya terhadap janji Tuhan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada sesuatu yang melata di atas bumi melainkan atas jaminan Allah lah rezekinya. Itu rezeki yang madmun. Oh, yang lebih berdoa. Ya. Itu harus berdoa kan? Yang ada tawakal begitu. Doa itu cuma formalitas. Sunnah, mengikuti sunnah. Karena sunnah Nabi berdoa, bukan enggak puas dengan keadaan, bukan. Kan ada juga yang kita berdoa karena tidak puas dengan keadaan. Butuh yang butuh. Yang butuh. Yang kita dapat ini rasa kok belum puas, belum serak, masih mohon lagi. Itu makamnya masih rendah. Tapi kalau mereka ini juga berdoa, tapi doanya cuma formalitas. Karena Nabi berdoa, jadi berdoa aja ikut sunnah. Hatinya sih tetap tawakal. Doanya mengikuti sunnah, begitu kan? Sunnah Rasul. Usahanya itu adalah mengikuti bagaimana yang Rasulullah juga lakukan. Usaha. Nabi dagang kan? Rasulullah kan berdagang juga. Jadi usaha itu sebetulnya tidak menafikan tawakal. Yang paling bagus usaha juga, tawakal juga. Usaha, begitu kan? Mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Berdoa juga memang sunnah Nabi. Jadi siqatan biwa'di rabbi. Tawakal ini karena siqah, percaya habis, berpegang teguh dengan janjinya Tuhan. Akrama mufdila, ya. Padahal Allah Ta'ala itu yang paling pemurah, lagi yang paling banyak berbuat kebaikan. Muhsinan, yani mufdila, muhsinan. Akrama wa mufdilan, jadi hal dua-duanya. Ay tawakkalan ayyuhal mukallafu 'ala Allah Ta'ala fi sya'ni rizqika hala kaunika mujiddan fi ta'atih. Itu bisa diartikan mutajaridan, yakni mujiddan fi ta'atih, wa munfaridan, bisa juga arti ini aniz zaujati wal waladi. Siqatan biwa'dir rabbi fi qawlihi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha hala kauniha akrama fa innahu yu'ti min ghairi su'alin wa kaunihi muhsinan 'ala khalqihi. Artinya bertawakallah engkau wahai mukallaf atas Allah Ta'ala pada keadaan rezekimu. Hal keadaanmu itu bersungguh-sungguh di dalam berbakti kepadanya, dan hal keadaanmu itu menyendiri daripada istri dan anak. Itu mana mutajaridan. Tak punya istri, nggak punya anak. Kita tawakal untuk diri kita. Siqatan biwa'dir rabbi, karena percaya dengan janji Tuhan. Fi qawlihi, pada firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada sesuatu daripada yang melata di atas bumi illa 'ala Allahi rizquha, melainkan atas jaminan Allah lah rezekinya. Hala kaunihi akrama, hal keadaannya Allah Ta'ala itu maha pemurah. Fa innahu yu'ti min ghairi su'alin, maka bahwasanya Allah memberi daripada ketidakkan diminta. Kita tidak ada lantas diadakan tanpa kita minta untuk ada di dunia. Sudah ada diberikan kelengkapan rezeki yang kita butuhkan dalam hidup, kebutuhan biologis semuanya lengkap ada, semua unsur-unsur untuk bisa hidup ada. Padahal kita nggak pernah minta. Itu artinya murah begitu. Yu'ti min ghairi su'al, memberi tanpa diminta. Wa kaunihi muhsinan 'ala khalqihi, dan keadaan Allah Ta'ala itu berbuat baik atas makhluknya. Fa qauluhu akrama wa mufdilan halani minar rabbi. Maka perkataan nazim akrama dan mufdilan itu hal keduanya daripada Arab. Sahibul halnya Rabb, Tuhan. Hal keadaan Tuhan itu yang pemurah lagi berbuat baik. Wa akrama ismu tafdilin, akrama ism tafdil, wa mufdilan ismu fa'ilin min afdala bimana ahsana kama fi sihah. Di mufdilan itu isim fa'il dari afdala yufdilu ifdalan, fa huwa mufdilun bimana ahsana, maknanya ahsana, muhsin. Kama fi sihah, sebagaimana tersebut dalam kamus as-sihah. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, menyerah diri kepada Allah, maka dia Allah itu mencukupinya, cukup untuk dia tawakal, tidak perlu lagi kepada hal-hal yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man inqata'a ila Allahi azza wa jalla kafahu Allah Ta'ala kulla mu'natin wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Dan telah
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memutuskan diri kepada hal-hal yang lain menuju kepada Allah azza wajalla, kafahu Allah taala kullu mu'minatin, niscaya mencukupkan akan dia oleh Allah taala akan tiap-tiap biaya, tiap-tiap perongkosan yang dibutuhkan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan beri rezeki dia dari sekira-kira yang tidak terduga. Dia dapat rezeki yang tidak terduga. Kalau orang dagang ketahuan, ada untungnya sudah direka sebelumnya, dia dapat untung, itu terduga namanya. Ini yang tidak pernah dia rencanakan, enggak pernah dia pikirkan, datang. Itu namanya min haitsu la yahtasibu. Ini jaminan nih hadis. Kalau kita inqita' ila Allah, betul-betul mengkonsentrasikan pikiran kita khusus kepada Allah dan beribadat kepadanya, semua biaya itu yang kita butuhkan mesti datang. Biqadril ma'unah ta'til ma'unah, ada hadis. Biqadril ma'unati ta'til ma'unatu. Biqadril ma'unah, dengan kadar biaya yang kita perlukan itu datanglah pertolongan dari Allah, begitu. Itu hadis itu. Hadis ya? Ya, bukan Quran. Ada hadis kan? Ada di tafsir Ibnu Katsir. Juz keempat ya. Di surah itu kan Alam Nashrah kan. Ya? Kalau enggak mu'nah, di sini mu'nah. Nah, kalau di sini mu'nah. Jadi manin qata'a ila Allah azza wa jalla kafahu Allah taala kullu mu'natin wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Boleh mu'nah, boleh ma'unah. Kalau ma'unah pakai waw satu lagi. Dijamakan dengan mu'an, ya. Mu'natun, mu'anun. Mawwana, memberikan mu'nah, mawwana. Mawwanahu, membiayainya. Wa qala as-Suyuti fi an-Nuqayati wa ikhtalafa al-qaumu fil iktisabi wa tarkihi. Telah berkata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab An-Nuqayah, wa ikhtalafa al-qaumu fil iktisabi wa tarkihi, ini ala hadfil mudhaf di sini ya. Jadi wa ikhtalafa al-qaumu fi afdaliyatil iktisabi wa tarkihi, jadi ada kata-kata afdaliyah yang kita buang di sini. Dan berselisih pendapat oleh kaum masyarakat ulama tentang keafdalan usaha dan meninggalkannya, mana yang lebih afdal? Afdalan berusaha, apakah afdalan meninggalkan usaha? Faqala ba'duhum al-i'radu an asbabil iktisabi bi'timadil qalbi 'ala Allah taala afdal. Berkata sebagian mereka itu ulama secara mutlak ini, berpaling dari sebab-sebab usaha, tidak berdagang, tidak bekerja, tidak membuat biro jasa. Jadi dia lepaskan semua sebab-sebab usaha. Kenapa dia lepaskan? Bi'timadil qalbi 'ala Allah taala, dengan sebab berpegang teguh hati atas Allah taala. Afdal, ini afdal. Mutlak ini omongan, ya. Jadi sebagian ulama memutlakkan pokoknya berpaling dari sebab itu paling afdal. Jangan cari sebab. Satu. Wa qala ba'dhum, dan berkata lagi sebagian mereka yang lain, al-iktisabu afdalu min tarkihi. Mutlak juga ini. Berusaha lebih afdal daripada meninggalkan usaha. Ini juga mutlak perkataan. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian mereka, man yakunu fi tawakkulihi la yaskhatu 'inda dhaiqir rizqi 'alaihi wa la yatatalla'u ila su'ali ahadin minal khalqi fatawakkulu fi haqqihi afdalu lima fihi minas sabri wal mujahadati lin nafsi. Wa man yakunu fi tawakkulihi bi khilafi ma dzukira fal iktisabu fi haqqihi afdalu hadaran minas sakhati wat tatallu'i. Dan berkata sebagian dari mereka itu ulama, ini qaul yang ketiga nih, tafsirnya. Barang siapa yang adalah ia di dalam tawakalnya itu tidak murka, tidak marah seketika picik rezeki atasnya, dia jalankan tawakal. Tapi seketika dia nggak dapat apa-apa, hatinya nggak pernah marah, nggak pernah uring-uringan, tidak jengkel. Wala yatatalla'u ila su'ali ahadin minal khalqi, dan dia tidak melihat kepada meminta kepada seorang daripada makhluk. Nggak ada pikiran mau minta kepada orang, walaupun dia susah. Nah, kalau orangnya begini,
Fattawakkulu fi haqqihi afdal. Maka bertawakal pada hak orang ini lebih utama. Lima fihi minas sabri wal mujahadati lin nafsi. Karena apa yang ada padanya daripada kesabaran dan berjuang terhadap hawa nafsu. Jadi tawakalnya pakai syarat. Syaratnya kalau nggak dapat, nggak hasil, nggak jengkel. Nggak makan 2-3 hari nggak jadi soal. Sebab dia sudah percaya, sudah serahkan kepada Allah SWT. Sebab rezeki ada 2. Ada rezeki dunia, ada rezeki akhirat. Khairur rizqain, rezeki yang paling baik rezeki akhirat. Jadi kalau dia dikasih lapar, dia dapat sabar. Dikasih mati, dia ridha. Ini keredoannya dan kesabarannya minar rizqi, min rizqil akhirat namanya. Jadi dia diberikan oleh Allah khairur rizqain. Rezeki juga. Lapar itu dianggapnya rezeki. Sebab dengan lapar itu bisa timbul rasa sabar. Karena sabarnya didapat pahala indallah. Nah itu rezeki juga. Nah begitu pandangannya orang-orang yang seperti begini. Jadi yang jelek itu dirasakannya bagus begitu. Yang nggak enak buat dirinya dirasakannya itu baik. Jadi khairul rizqain, karena rezeki ada 2. Ada rezeki dunia, ada rezeki akhirat. Ada yang memandangnya hanya di dunia saja, ada yang memandang tembus sampai ke akhirat. Nah, jadi kalau orang yang menganggap lapar juga rezeki, susah juga rezeki, musibah juga rezeki, karena dengan musibah itu dia akan dapat pahala dari Allah. Dengan sabarnya, itu pun rezeki. Jika sakit nggak berobat, Nah, sakit juga nggak berobat ya. Itu yang paling baik. nikmat batin. Iya, nyaman batin. Ada orang yang begitu pandangannya, ya. Artinya dia itu sudah min abna'il akhirah namanya, ya. Wa ghairuhum min abna'id dunya. Yang bukan dari mereka kita termasuk anak-anak dunia. Itu anak-anak akhirat itu. Nah, di sini karena di sini dia ada sabar, ada mujahadah, maka lebih afdal dia waktu itu tawakal. Tapi wa may yakunu fi tawakkulihi bi khilafi ma dzukir. Dan barang siapa yang adalah di dalam tawakalnya menyalahi yang demikian, katanya tawakal, fal iktisabu fi haqqihi afdal, maka berusaha pada haknya lebih afdal. Kalau satu harian dia tawakkul ilallah, i'timad kepada Allah Ta'ala dengan rezeki, padahal barangkali Allah coba nggak dikasih rezeki pada hari itu, timbul pikiran, wah brengsek juga keadaan gitu. Nah ini bukan orangnya, yaskhatnya. Nah jadi sebaliknya harian tadi yaskhat inda adami rizq. Nah jadi waman yakunu fi tawakkulihi bi khilafi ma dzukir, dan orang yang adalah di dalam tawakalnya itu menyalahi apa yang tersebut, fal iktisabu fi haqqihi afdal, maka usaha pada haknya lebih afdal. Hadaran minas sakhati wat tatallu'i, karena menjauhkan daripada marah dan melihat kepada orang untuk meminta. Jadi supaya jangan minta kepada orang, jangan ngarepin orang, jangan ada marah, bagus dia usaha. Ini ada tiga kaul nih. Ada yang mutlak tawakal itu, meninggalkan usaha, bagus. Ada yang mutlak berusaha, bagus. Ada yang tafsil, ya. Tapi ada yang keempat, wal mukhtaru indi. Nah, ini indi masih dalam rangka pembicaraan An-Nuqayah ini, Jalaluddin As-Suyuti, ya. Wal mukhtaru indi, dan yang terpilih, kaul yang terpilih menurut saya, kata Imam Suyuti, annahu la yunafit tawakkulal kasbu, bahwasanya halwasyan tidaklah menafikan akan tawakal oleh usaha. Jadi kalau orang usaha nggak menafikan tawakal, usaha juga tawakal juga. Jadi usaha karena menjalankan itu sunnah Rasulullah, berdoa pun menjalankan sunnah Rasulullah. Jadi dua-duanya menjalankan, ya. Nah, jadi kalau begitu usaha juga tawakal juga. Di dalam usaha itu kita nggak sudah serahkan hasilnya kepada Allah, terserah. Nanti banyak sedikit dapatnya kita ridha, karena kita sudah serahkan. Ini yang bagus nih, hasil yang sedikit itu yang bagus kalau memang hasilnya sedikit, hasil yang banyak yang bagus kalau yang dapat banyak. Jadi laisa fil imkani abda'a mimakan, tidak ada di dalam kemungkinan ini yang lebih indah daripada apa yang sudah terjadi. Jadi yang bagus itu yang terjadi sama kita, yang nggak terjadi dia nggak bagus, yang jadi itu yang bagus, ya. Nah, jadi wal mukhtaru indi, yang terpilih menurut saya, annahu, bahwasanya hal wasyan la yunafit tawakkulal kasbu, tidak menafikan akan tawakal oleh usaha. Jadi walaupun berusaha tetap orang bisa tawakal, gitu. Bal yakunu muktasiban mutawakkilan, bahkan adalah dia itu berusaha lagi bertawakal.
bi ayyarda bima qasamallahu lahu wa la yatatalla'u ila aktsara minhu, dengan bahwa dia rida dengan apa yang Allah telah bagi untuknya dan tidak dia melihat kepada yang lebih banyak daripadanya. Dia dapat untuk sini, alhamdulillah. Sudah, saya sudah tawakalkan pada Allah. Inilah hasilnya, alhamdulillah. Nerima, karena nggak lihat yang lebih banyak. Duh, coba banyakkan dari ini untungnya gitu. Jangan, nggak ada pikiran gitu. Yang bagus inilah yang dapat. Besok terserah bagaimana Allah. Tapi usaha jalan terus. Ini yang bagus jadi. Wa qad qala Umar radhiyallahu anhu liqaumin qa'adu wadda'u tawakkula innamal mutawakkilul ladzi yulqi badrahu fil ardi wa yatawakkalu. Dan sungguhnya berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bagi satu kaum yang duduk saja mereka itu dan mendakwa tawakal. Dia bilang saya tawakal, enggak mau saya diam aja. Nah, Sayyidina Umar bilang begini, innamal mutawakkilu alladzi yulqi badrahu fil ardi wa yatawakkal. Hanya saja orang yang tawakal itu yang menyebar bibitnya di tanah dan bertawakal. Sebar dulu bibit di sawah. Nah, baru tawakal. Itu orang tawakal. Wa an Sahl bin Abdullah qala at-tawakkulu halun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal kasbu sunnatuh. Dua-dua. Diriwayatkan dari Sahal bin Abdullah At-Tustari, At-Tustari. Berkata dia Sahal bin Abdullah At-Tustari, at-tawakkulu halun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawakal itu halnya Nabi. Nabi sifatnya tawakal. Tapi wal kasbu sunnatuh. Usaha itu sunnah Nabi. Nabi berdagang. Modal dari Sayyidatina Khadijah dan lainnya, berusaha dagang. Jadi sunnah Nabi itu dagang. Dan tawakal itu sifatnya Nabi. Kan dua-dua ini kita ambil. Kan katanya fi halihi wa fa'alihi wa maqalihi kan. Ya. Illa dalila ila tariqi ila ilah illa mutaba'atul rasulil mukmala fi halihi wa fa'alihi wa maqalihi. Ini halnya Nabi tawakal. Kasabnya itu perbuatan Nabi itu ya. Usaha itu sunnahnya. Jadi kita pakai dua-duanya. Jadi kita ambil halun Nabi wa sunnati. Faman qawiya haluhu fala yatrukanna sunnatah. Maka barang siapa yang kuat keadaannya masih kuat, jangan tinggalkan sunnah Nabi, berusaha sunnah Nabi kalau masih kuat. Iya, betul. Saya kan keluar gitu. Burung nggak diam aja. Dia pergi juga terbang, ya. Ta'inna fil harakah barakah. Di dalam gerakan itu ada apa? Ada berkah. Ada tukang supir taksi. Saya sering naik taksi, saya nanya, Pak, kalau nyari muatan jalan apa diem ngetem? Dilihat tempatnya dulu Pak katanya. Ada kalanya saya ngetem nungguin. Kadang-kadang kita ngetem ke udah antri. Muatan udah naik dia turun lagi. Dilihat mobil kita jelek kan, ada mobil yang bagusan dan naik ke tempat lain. Rupanya belum rezeki kita kaya, iya betul. Kemudian ada juga saya suka jalan aja gitu nyari muatan. Saya bilang bagusan jalan. Kalau jalan itu manfaatnya banyak karena ada gerakan. Di situ dalam hadis katakan fa inna fil harakah barakah. Di dalam gerakan itu ada barakah. Burung juga nggak diam aja dia keluar terbang pagi-pagi. Ya, tagdu khimasan wa taruhu bitanan. Pagi-pagi dia keluar perutnya kempes, pulang perutnya kenceng. Tadi keluar juga, usaha juga. Nah, jadi bagusan jangan ngetem. Saya bilang sama tukang taksi itu bagusan jalan. Cuman jalan emang ada risikonya bensin, tapi nggak apa-apa ya. Sebab kalau yang diem, mafsadahnya banyak. Nanti terseret main pada berjudi. Biasanya kalau supir-supir yang ngetem pada apa? Pada main tuh untuk iseng, itu sudah merugikan. Satu. Nah, kedua, nggak ada gerakan. Nanti badan lemas saja. Nah, sekarang gerak. Betul Pak, saya juga hitung-hitung katanya saya rasain yang bagusan bergerak juga. Ya, bergerak juga. Sebab kalau udah iktimatnya kepada benda-benda ini, hilang berkahnya. Nah, lihat. Siti Aisyah radhiyallahu anha waktu ditinggal mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam pendaringannya itu ada cukup gandum makanan. Jadi setiap hari Siti Aisyah sendok aja. Setiap hari dia sendok habis-habis. Ada pikiran kok nggak habis-habis. Dia longok tuh pendaringan. Oh, tinggal segitu. Beberapa hari habis deh. Padahal sebelum itu nggak habis-habis. Dia longok aja jadi habis. Kenapa? Karena waktu tadinya dulu dia nggak ingat-ingat bahwa pendaringan itu mempunyai kemampuan untuk menanggulangi hidupnya. Dia hanya iktimat kepada Allah. Dia sendok aja apa adanya. Nggak habis tuh, nggak habis.
Tapi waktu dia udah longok, dia lihat ke pendiringan udah tinggal segitu, kan ada pikiran, wah udah tinggal dikit lagi, berapa hari lagi. Habis deh. Dia longok dia habis. Makanya orang-orang dulu fatwain kalau suka sendok pendaringan jangan suka dilongok. Kan? Nanti intimatnya ke situ tuh. Tapi waktu giliran kita perhitungkan mau kosong ya isi aja gitu, jangan kita ngandelin gitu. Itu bukan tukang sumbang. Jadi artinya keberkahan. Kalau mulut cupar kita. Iya. Cupar kan. Iya. Perempuan ya urusan. Masa kita malah kita lebih umur. Manakala umur masuk juga. Masuk juga. Artinya tidak menafikan tawakal. Pokoknya hati kita kan. Hati kita jangan intimat ke dia, ke beras. Kalau intimat ke beras habis dah. Kalau intimat kepada Allah enggak habis. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Bulog tuh ya. Pak Bustanul tuh, dia punya persediaan bisa habis. Bisa enggak? Tapi kalau yang pada Allah itu nggak bisa habis. Ya. Akhirnya kita kalau udah pegang kepada Allah cuma bisa menang sama kita. Ente bos, ente siapa? Rockefeller. Ente bosnya siapa? Si Anu yang kaya. Saya Allah. Siapa yang paling menang? Dia yang menang. Ya. Kalau di sana ada. Ya, di akhirat itu nanti waktu ada pemeriksaan. Kalau muslimin yang banyak bawa beban. Yang banyak bawa beban di dunia tentu pertanggungan jawabnya juga lebih berat. Seperti kita aja pulang haji umpamanya, bawa barang banyak. Itu di duanya lama tuh pemeriksaan. Turunnya belakangan. Kalau yang bawa apa-apa buat akten tas aja, enggak pakai periksa lagi udah. Dikit jalan. 500 tahun. Nah, 500 tahun bedanya. Minal mukhifin. Orang yang ringan bebannya di akhirat. Kalau muskilin itu orang yang berat bebannya di akhirat. Jadi orang yang kaya-kaya, yang banyak hartanya, yang tidak dibikin harta itu bighairi hisab sama dia, bisa dibikin bighairi hisab, seperti dia sedekahkan dan lain-lain. Tapi ini enggak, untuk kepentingan dia. Nah, ini yang ada hisab. Apalagi sampai munaqasyah. Idza nuqisha udziba. Kalau orang diadakan munaqasyah, diadakan pemeriksaan itu kecil pemeriksaan itu tandanya dia seksa itu. Nah, jadi artinya lebih beruntung orang yang walaupun dia memiliki harta tapi tidak sampai ke hatinya. Jadi ada perhitungan, ya. Itu minal mukhifin nanti dia. Kalau yang dia selalu pikirkan itu jadi minal muskilin. Kalau uang berapa kumpulin berjaga nggak ada pengertian 2 tahun tuh buat mendekat pas berapa lagi? Nah, dekat catatannya kalau cukup nisabnya. Oh iya, 2 tahun ya. Iya, cukup nisab dan haulnya. Mesti kena zakat. Jadi muskilin dan mukhifin itu maksudnya di akhirat. Di akhirat. Bukannya di sini kita karena mengenal dan tidaknya gitu. Iya betul, artinya amalnya di sini, tapi nanti nilai itu sebagai mukhifin dan muskilin di sana ketahuannya. Ketahuannya di sana di akhirat. Memang dunia ini cuma merepotkan kita aja sebenarnya, ya. Kalau kita nggak pandai-pandai semua jadi kita melibatkan diri, membuat pusing. Padahal pada hakikatnya nggak ada apa-apa kalau dia pikir. Nggak ada apa-apa. Kita hidup ini begini, kebutuhan kita makan sepiring setiap hari, pagi, sore. Apa yang kita mau banggain? Andai kata kita potong sapi 3, ya, ini hari. Yang kita makan apa? Bisa makan 10 piring aja makan. Nggak bisa juga. Jadi cuma kebanggaan saja, cuma omongan saja. Seperti yang kita butuhkan sederhana sekali, cukup sedikit. Hasbu bni Adam lukaimatun yuqimna sulbahu. Cukup untuk anak Adam itu beberapa suap saja untuk menegakkan tulang sulbinya saja. Tapi kalau kita misalnya di dunia satu bisa nggak sih ya? Misalnya tadi kalau kita ada punya kesimpulan beras banyak, kan pikiran kita jadi kurang tawakal kepada Allah. Kalau umpamanya kita nggak punya beras kan jadi kita selalu ngambilnya lebihan. Belum tentu juga. Jadi kalau kita gantungkan sama benda itu, ada orang yang banyak hartanya malah jadi pikiran. Ada yang banyak hartanya jadi aman, dia nggak pikirin. Walaupun harta banyak dia nggak pikirin. Dia intimat tetap pada Allah. Jadi hati juga. Jadi bukan masalah benda-benda itu. Hati kita juga. Jadi hubud dunia atau zuhud itu tergantung kepada hati, ya, tergantung kepada benda-benda itu. Itu nanti. Abu Dhar pernah ditanya sama Nabi, ya Abu Dhar, kamu ini hari punya persiapan untuk berapa hari di rumah? Ya. Dia bilang ada persiapan untuk 3 hari. Itu termasuk miskin. Iya. Itu. Sekarang bisa. Iya. 1 hari bisa sebulan. Itu meski 3 hari aja udah dikatakan miskin. Rasulullah tahu tuh Abu Dhar siapa.
Jadi Abu Dzar waktu itu beriktimad kepada itu. Maka itu disebutnya minal muslimin. Walaupun kita punya segudang, tapi tidak iktimad, minal mukhifin juga. Jadi hatinya, bukan benda-benda itu. Ya. Sebab ada orang yang hubud dunia, walaupun hartanya cuma bakyak sepasang. Ada orang zuhud, walaupun gudangnya itu seperempat kota. Sebab itu harta cuma ada di gudang, tapi tidak sampai di hati. Hatinya nggak ada kan? Yang ada di gudang, di kantong ada, di lemari ada, di peti besi ada, di bank aja barangkali di gudang ada. Tapi nggak sampai ke hati. Itu orang zuhud. Tapi walaupun dia cuma punya bakyak sepasang, kalau dia masuk ke masjid, bakyaknya dipikirin, bakyak saya hilang, apa kagak, sayang. Itu hubud dunia. Jadi nggak tergantung kepada punya atau tidak punya harta. Kan tiap hari sudah kita baca pengajian itu, wazat faqdu ala fati qalbika bil mali la faqdun lahu takum apa. Zuhudlah engkau, waza ini zuhud, faqdu ala fati qalbika bil mal. Ketidakan bergantung hatimu kepada harta. Itu zuhud. Hati kita enggak bergantung. La faqdun lahu, bukan tidak punya harta. Bukan artinya zuhud tidak punya harta, bukan. Boleh punya harta dan zuhud bisa. Asal hatinya jangan menyintai, jangan bergantung. Jadi sini wala yunafit tawakkula aidan iddikharu quti sanah. Dan tidak menafikan akan tawakal pula menyimpan makanan pokok setahun. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yaddakhiru quta iyalihi sanatan kama fi sahihain wa huwa sayyidul mutawakkilin. Ya. Maka sungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan makanan pokok untuk keluarganya setahun. Ada hadis kama fi sahihain sebagaimana tersebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, padahal Nabi Sayyidul Mutawakkilin. Jadi Sayyidul Mutawakkilin nyimpen 1 tahun. Itu berarti bahwa menyimpen tidak mencidrakan tawakal, asal hatinya benar. Asal hatinya jangan iktimat kepada benda-benda itu. Intah. Ini rupanya Jalaluddin As-Suyuti menopang dia punya pendapat ini. Supaya usaha juga, tawakal juga sekaligus. Begitu. Wa qala Abu Ja'farinil Haddadu wa kana minal mutawakkilina wa huwa Syekhul Junaidi rahmatullahi alaihima. Akhfaitu tawakkula 20 sanatan wa ma faraqtu suqa kuntu aktasibu fi kulli yawmin dinaran wala abitu minhu danaqan wala astarihu minhu ila qiratin adkhulu bihil hammama bal ukhrijuhu kullahu qabla al-laili. Dan berkata Abu Ja'far Al-Haddad wa kana minal mutawakkilin, dan adalah beliau ini Abu Ja'far Al-Haddad terbilang daripada orang-orang yang tawakal. Wa huwa Syekhul Junaid rahmatullahi alaihima, dan beliau Abu Ja'far Al-Haddad ini gurunya Junaid rahmatullahi alaihima. Apa kata Abu Ja'far Al-Haddad? Akhfaitu tawakkula 20 sanatan. Saya menyembunyikan tawakal 20 tahun. Dia tawakal tapi kayaknya enggak tawakal. Orang lihat dia kayak enggak tawakal usaha, tapi dia sebenarnya orang tawakal. Dia bilang saya sembunyikan tawakal 20 tahun. Bagaimana sembunyikannya? Wa ma faraqtu suqa, saya tidak berpisah dengan pasar. Saban hari ke pasar dagang. Tapi dalam keadaan tawakal. Tetapi disembunyikan tawakalnya 20 tahun. Kuntu aktasibu fi kulli yaumin dinaran. Saya berusaha di tiap-tiap hari 1 dinar. Dapat omsetnya itu yang dia dapat 1 dinar. Kira-kira 4 gram, kira-kira 50.000 rupiah lah. 1 hari untungnya di dagang. Wala abitu min hudanakan, dan saya tidak pernah bermalam daripada dinar itu 1 danak. 1 danak itu 1/6 dirham. 1/6 dirham. Ya. Jadi jangan kata banyak yang disimpan. 1 danak saja 1/6 dirham. Itu sedang dia dapat 1 dinar. Dalam nggak pernah dia inepin tuh hasil usahanya 1 hari sampai ketemu malam lagi masih ada, tidak. Wala astarihu minhu ila qiratin adkhulu bihil hammama, dan saya tidak istirahatkan daripada dinar tadi kepada qirat. Qirat itu setengah danak. Danik juga pedanik. Ya ada juga danik, tapi maknanya lain. Nah, kalau yang itu nama uang, mata uang danak. Danak. Ayat 12 ya.
Adkhulu bihil hammama, saya masuk dengan satu kirot itu ke tempat pemandian air panas, ke stimbat. Zaman dulu ada stimbat itu. Kalau ada orang yang kurang sehat masuk di hammam. Hammam itu bermandi. Ya? Apa? Pemandian sauna. Ya. Artinya mandi uap, mandi air panas ya. Kalau mandi air panas kan pagi. Kalau dia punya uang, dia simpen buat mandi kan artinya ditinggalin malam masih nginep. Enggak juga tuh. Jadi wala astarihu minhu ila qiratin adkhulu bil hammam. Artinya kalau ditinggalin satu danak buat dia masuk di hammam, besok artinya bermalam juga tuh duit. Ya? Tidak itu. Wala astarihu minhu ila qiratin adkhulu bil hammam. Bal ukhrijuhu kullahu qabla lail. Bahkan saya mengeluarkan dia seluruhnya sebelum malam. Jadi sebelum matahari buruk, apa yang dia usahakan dari pagi habis disedekahin. Kalau lebih dari kebutuhannya disedekahkan. Dulu ada guru kita, Kiai Haji Abdul Fattah bin Syarif Sanusi namanya. Saya mengaji di situ lama. Dari Tarekat Idrisiyah, dari Tasik asalnya. Dia bilang jangan suka simpen harta malam, jangan. Yang usaha kita ini hari habis. Kalau lebih sedekahin. Kenapa begitu Kiai? Kalau kamu simpen, kamu ajarin orang jadi maling. Gitu. Adanya maling karena kita punya harta malam-malam. Jadi jangan habis. Gitu. Itu, iya besok dari lagi. Itu orang hatinya hati seperti burung. Yang Allah Taala katakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqahum kama razaqat yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Ya, inna lillahi ibadan afidatuhum ka afidatit tayri. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai beberapa hamba yang hatinya seperti hati burung. Ya begitu. Dia tawakal sepenuhnya. Nah, dia nggak pernah nyimpen tuh burung. Ada masih burung nyimpen makanan? Nggak ada, tempatnya lagi. Taghdu khimasan, pagi-pagi dia keluar perutnya kempes. Fataruhu bitanan, dia pulang sore perutnya udah gendut. Besok pagi keluar lagi nyari lagi. Jangan ada yang punya gudang nggak burung? Nah itu orang yang begitu, tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum misla yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitan. Jangan nyimpen gitu ya. Tapi bukan berarti haram. Ya tidak, berdosa tidak. Ini sudah makamnya udah lain ini ya. Tarekat, bukan syariat ini. Ya. Pangkatnya udah lain lagi sih. Qala Aliun Al-Jizi fi Tuhfatil Khawasi. Berkata Ali Al-Jizi, Jizah itu nama satu kota di Mesir ya, di dekat Ahram, dekat tempat apa itu piramid itu. Ada satu tempat namanya Jizah. Gizah. Nah, Gizah. Tapi Jizah kalau orang sana memang sebutnya Gizah. Karena jim itu orang Mesir menjadi ga. Jamal jadi gamal. Gizah. Nah, gitu. Al-Jizi itu Gizah, itu tempat di dekat Ahram, dekat piramida itu. Syekh Ali asal dari sana. Kata Ali Al-Jizi di dalam Tuhfatul Qawas, wal hilatul muhassilatu litawakkuli hiya mulazamatu khamsati azkarin. Dan tipunya hilah, siasat untuk menghasilkan bagi tawakal, yaitulah melazimkan 5 zikir. Nah, kalau kita bisa lazimkan 5 zikir, ini berarti kita menghasilkan satu siasat untuk mendapatkan tawakal. Apa itu? Ahaduha ayyal hadha anna Allah Ta'ala alimun bihalihi min ju'in wa nahwihi walau kana tahta sab'i aradina au fi aqsad dunya. Itu yang pertama. Salah satu daripada keduanya bahwa ia memandang, beriktikad bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui dengan halnya dia daripada lapar dan seumpamanya. Lapar, susah, sakit, mengidap penyakit, itu semuanya dia mesti i'tikadnya Allah tahu tuh. Walaupun yang sekecil-kecilnya, walau kana tahta sab'i aradina, sekalipun adalah itu penyakit adanya di bawah bumi yang ketujuh, Allah tahu. Au fi aqsa dunya, atau di ujung dunia deh, Allah tahu juga. Nah, itu i'tikad yang pertama. Jadi jangan kita katakan gini, ya Allah saya lapar. Wah, masih ada i'tikad bahwa Allah Ta'ala nggak tahu.
bahwa dia apa? Nah, dia apa? Jadi manusia dekat, Tuhan tahu, saya ingin tahu. Dia berbuatnya begini, tentu ini yang baik. Habis dah. Tapi kalau dia bilang, ya Allah, saya ini hidup susah, seolah-olah dia punya dekat, yang Allah Ta'ala nggak tahu yang dia apa? Nah, dia susah. Jangan. Yang pertama, lahad itu, mulahadzah kita, yang Allah Ta'ala tahu dengan halnya daripada lapar dan seumpamanya, sekalipun di bawah bumi ketujuh atau di ujung dunia. Satu, itu mesti kita camkan betul nih akidah yang pertama ini. Batsaniha i'tiqadu kamali qudratihi ta'ala, mengitikadkan maha sempurna kekuasaan Allah Ta'ala. Allah dapat berbuat apa saja. Mau kasih orang nggak makan kenyang bisa? Bisa nggak? Bisa. Kita nggak makan kenyang aja terus bisa. Kalau mau dikasih begitu. Jadi Allah Ta'ala maha kuasa. Dulu di zaman revolusi banyak kawan-kawan kita yang membuktikan juga. Oh, mereka lapar, keluar dari hutan, cari makanan, nggak ada. Baca qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas 1000 kali. Enggak kan? Enggak lapar. 3 hari enggak makan, enggak lapar. Enggak haus. Baca surat Al-Ikhlas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Samad itu artinya yang tidak berongga. Tuhannya enggak ada rongganya. Yang tempat tujuan dari segala sesuatu. Kabul. Allah terima. 3 hari, 3 malam enggak makan, enggak minum, kuat, biasa. Ya. Ini kekuasaan Allah tuh. Allah bisa berikan orang kenyang tanpa makan. Sampai seorang perempuan lari dari tahanan. Iya, juga bisa. Fasalisuha ayyal hadza annahu munazzahun 'anis sahwi wan nisyan. Yang ketiga bahwa dia melirik atau memandang bahwasanya Allah Ta'ala maha suci daripada lalai dan lupa. Tuhan nggak bakal kelupaan, nggak bakal kelalaian. Ya, nggak bakal kelalaian Tuhan itu. Semut katanya di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dia kan yang paling tawakal. Semut katanya itu termasuk makhluk yang paling tawakal. Nabi Allah Sulaiman mau coba apa benar nih semut makhluk yang paling tawakal. Dimasukin dalam botol, 1 semut laki 1 perempuan. Dikasih 1 hari 2 butir nasi. Nasi 2 butir. Nah, untuk semut yang laki dan perempuan. Biasanya nih semut nggak pernah nyimpen kan? Tapi di dalam botol disimpan. Jadi dia makan sepotong. Dia makan sepotong, ditinggalin sepotong. Yang satu juga makan sepotong, ditinggalin sepotong. Nabi Sulaiman lihat, dikontrol. Loh, kok beda sekarang ini? Dulu kamu nggak pernah nyimpen begini, kok sekarang nyimpen? Dia bilang dulu saya dalam genggaman Tuhan Al-Wahidul Qahar yang nggak pernah lupa, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sekarang saya di tangan engkau, rezeki saya di tangan engkau. Kalau engkau kelupaan, saya bisa kelaparan sih. Itu potong ini. Ya kalau Allah Ta'ala nggak bisa lupa kan? Ada jaminannya Allah. Kalau kita iktimat kepada orang bisa lupa, kalau Allah nggak bisa lupa. Biar makhluk yang di mana saja dikasih rezeki. Padahal ini makhluk beraneka ragamnya, ribuan juta banyaknya, macamnya, dan afradnya. Di mana dia ada? Yang di kolong jembatan, yang di kolong ini, yang di dalam tanah, yang di gaang, yang di lubang-lubang. Semua ada rezeki. Nah, jadi kita mesti ingat yang Allah Ta'ala itu maha suci daripada lengah dan lupa. Nggak bakal lupa. Kalau kita nggak dapat duit, umpamanya 1 hari kan, apa Tuhan kelupaan, dikasih kita rezeki? Nggak ada. Tidak dilupa. Memang itu rezeki kamu. Sabar. Ya. Nah, yang kelimanya wa khamisuha ayyal hadha anna khazainahu la tanqusu abadan. Dan yang kelimanya bahwa dia memandang perbendaharaan Allah nggak bakal kurang untuk selama-lamanya. Oh iya, Rabi'ah ya. Rabi'ah. Wa rabi'uha ayyal hadha annahu munazzahun an khulfil wa'di. Dan yang keempatnya bahwa dia memandang bahwa Allah Ta'ala maha suci daripada salah janji, daripada mengingkari janji, menyalahi janji. Tidak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu rezeki yang madmun namanya. Ya? Khulf ya. An khulfil wa'di. Yani mukhalafatil wa'di. Al-khulf al-mukhalafah. Jadi maha suci Tuhan daripada salah janji, ya, menyalahi janji. Wa khamisuha ayyal hadha anna khazainahu la tanqusu abadan. Dan yang kelimanya bahwa dia memandang bahwa perbendaharaan Allah itu tidak akan kurang selama-lamanya, ya. Nggak bisa kurang perbendaharaan Allah, nggak bisa tekor. Kalau pembagian kita bisa, ya, pembagian gaji, umpamanya gaji guru dibagi-bagi cukup. Oh, masih ada kurang 2 orang yang belum kebagian. Kenapa? Karena kurang jatahnya, persiapannya. Tapi kalau sama Tuhan nggak bisa pernah terjadi begitu, ya. Nggak ada yang pernah telat, 1 detik pun tidak tepat pada waktunya itu mereka.
jadi siapa yang kepengen dapat tawakal, katanya coba lazimkan ini lima hal ini. Ya, nanti terbina sifat tawakal di dalam hatinya. Ya. Pertama, dia pandang Allah Ta'ala tahu halnya semuanya, walaupun dia ada di mana. Yang kedua, dia tetap sempurna kekuasaan Allah. Yang ketiga, dia pandang Allah maha suci daripada lupa dan lalai. Keempat, dia pandang Allah nggak ingkar janji. Yang kelima, bahwa perbendaharaan Allah nggak akan berkurang untuk selama-lamanya. Kalau ini kita bisa mantepin, lihat ini. Ini buat penataran orang yang pengen tawakal. Tatarnya begini. Ammal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu an maksabin li'iyalihi mutawakkilan. Amal mu'ilu, adapun si mu'il atau mu'ayyal itu ya, dalam logatnya disebut al-mu'il atau al-mu'ayyal, orang yang punya tanggungan. Adapun orang yang punya tanggungan tidak boleh duduknya meninggalkan usaha. Diam aja. Atau dia zikir aja. Anak-anaknya pada nangis, pengen makan, pengen apa, dia urusin. Lu punya Tuhan. Ya, kata gitu anaknya, boleh nggak gitu? Nggak bisa gitu. Ya. Jadi amal mu'ilu, orang yang punya tanggungan, fala yajuzu qu'uduhu an maksabin, tidak boleh diamnya dia daripada usaha li'ayalihi, untuk anak-anaknya. Kalau untuk dirinya sih boleh. Padahal dirinya juga kalau nggak memenuhi persyaratan nggak boleh dia tawakalin seperti begitu tanpa usaha. Sebab dirinya kan amanahnya juga untuk diri dia. Ya. Dirinya tuh iyalnya juga. Diri kita adalah iyal kita juga. Jadi. Maka itu untuk tawakalnya semata-mata juga perlu ada persyaratan. Kemarin kalau aku sumpah udah jadi rumah. Iya, nggak ada iyal. Nggak ada keluar. Macam Abu Hurairah. Dia hidupnya begitu aja. Kalau malam ibadat, kalau siang jihad fisabilillah. Kalau dikerahkan tenaganya dibutuhkan pergi jihad, dikirim syariah berangkat. Ya tunggu aja. Rasulullah selalu ingat kepada mereka. Rasulullah itu selalu ingat kepada ahli suffah. Kalau makan apa ada makanan, Nabi yang pertama dia ingat ahli suffah. Dibagi, dikirimin. Ya? Iya betul. Nah, jadi adapun orang yang punya keluarga tidak boleh duduknya meninggalkan usaha untuk keluarganya. Mutawakilan, padahal bertawakal saja tanpa usaha. Kalau usaha dengan tawakal betul, ini tanpa usaha. Qauluhu al-mu'ilu bi dhammil mimi ay man kathurat iyaluhu. Perkataannya al-mu'il ya. Al-mu'ilu itu dengan dhammah mim artinya man kathurat iyaluhu, orang yang banyak tanggungannya anaknya. Ini paling berat. Cobaan paling berat ini. Orang berdoa Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada bala yang berat, jahdil bala. Apa itu jahdil bala? Kata Sayyidina Umar, jahdil bala kasratul 'iyal ma'a qillatil mal. Kasratul 'iyal ma'a qillatil, banyak anak tapi income-nya sedikit. Pemasukan sedikit, anak banyak. Ini paling berat. Balanya paling berat. Itu maksudnya tidak berat untuk keluarga banyak ya. Itu berat. Maka itu Nabi berdoa itu, a'udzubika min jahdil bala. Doa itu akhir lagi dengan akhir apa itu siapa? Akhir akhir, mana akhir? Dari apa? Wajar ada akhir dari ala. Oh ala. Ya. Mungkin dari mu'il a'yala. A'yala. Asalnya mu'il, asalnya mu'ilun, jadi mu'ilun. Seperti nahu jadi nahu asalnya. Mu'ilun, mu'ilun. Ini baca mampu mukhalafah nggak Malik? Ya? Baca mampu mukhalafah nggak? Yang mana itu? Yang dulu balak kasratul 'iyal. Situan kita harus kilatil 'iyal. Enggak juga itu. Tak pernah ada orang muslimin kita harus kilatil 'iyal. Enggak gitu. Artinya cukup juga sih. Walaupun pemasukan sedikit kan hidup juga dia. Iya. Sebab ada rezeki yang madmun. Rezeki ada yang madmun, ada yang maksum. Kalau yang madmun pasti itu mesti dapat untuk hidup. Iya. Jadi kalau kita masih dikasih hidup, masih dikasih rezeki kita, biar kita usaha juga. Tapi kalau untuk makan hamburger, es krim, ya itu nggak dijamin itu sih. Kalau Tuhan mau kasih, ada ya. Kalau enggak. Kalau yang dijamin yang sekedar bakal hidup aja. Kalau mau enak ya udah nyari. Gitu. Ya, kalau yang enak udah nyari. Kalau mau yang lebih-lebihan itu nyari. Itu yang tidak madmun. Kalau pakai pikir madmun, maksum berapa? Maksum. Ya, maksum. Maksum. Oh iya. Ada tuh di kitab itu Imam Ghazali di Minhajul Abidin ada tentang rezeki. Pengertian jahat tapi apa? Menjahdil bala. Ya, banyak anak
uang sedikit harusnya. Jadi anak kita banyak, pemasukan sedikit uang. Itu masuk berat kan? Berat nggak kita jadi orang tua begitu? Berat. Yang kita mesti tanggung banyak, pendapatan sedikit. 2.000. Tapi ada yang nggak berat. Kalau dia redho, kalau dia redho bima qasam, dia bisa redho. Anak-anaknya dia tatar lagi supaya redho. Kan jalan penataran kan? Kita bikin penataran supaya semuanya redho juga. Jadi tatar lagi. Iya, ini ditatar juga. Karena yang bilang bapak lain sama anak-anak. Iya itu belum ampuh tuh tatarannya. Kalau yang udah ampuh nggak gitu. Kayaknya tatar jangan sekali, berkali-kali. Jadi tatar lagi. Iya. Qala al-Ghazali wa man lahu 'iyalun hukmuhu yufariqul munfarida. Nah, kata Imam Ghazali, barang siapa yang ada punya tanggungan, hukumnya berbeda dengan orang yang sendirian. Beda hukumnya, ya. Li'annal munfarida la yasihhu tawakkuluhu illa bi amrayn. Karena orang yang sendirian itu tidak sah tawakalnya melainkan dua perkara. Masih ada syarat. Orang yang sendirian juga, yang semata-mata mau tawakal tanpa usaha itu ada syaratnya dua. Ahaduhuma qudratuhu 'alal ju'i usbu'an min ghairi tatallu'in ila ahadin wa min ghairi dhiqi nafsin. Ini yang artinya tawakal tanpa usaha ini. Dua syaratnya. Salah satu daripada keduanya, kuasanya dia di atas lapar sepekan. Seminggu dia mampu lapar. Manda, dia udah manda buat tidak makan seminggu. Min ghairi tatallu'in ila ahadin, daripada ketidakan memandang kepada seorang, ngarepin orang lain gitu. Jangan si anu kali dia lihat saya begini masih dia nggak kasih. Masih ada begitu tuh kan? Bukan, nggak cukup syarat. Jangan ada tatallu kepada seorang. Min ghairi dhiqi nafsin, daripada tidak picik jiwanya, hatinya nggak merasa sempit, dengan begitu senang aja. Emang begini mestinya, begitu dia. Dalam hatinya memang saya harus begini. Tidak ada apa-apa, dia bilang gitu ya dalam hatinya. Itu yang pertama. Wa tsanihima ayyatiba nafsan bil mauti illam ya'tihi rizquhu ilman bi anna rizqahu al mautu wal ju'u. Yang keduanya, bahwa senang hatinya dengan mati jikalau tidak datang kepada dia rezekinya. Sekira-kira rezeki nggak datang, saya mati, saya redho. Begitu, mesti ada persiapan. Ilman, karena dia tahu bi anna rizqahu al mautu wal ju'u. Rezekinya dia waktu itu maut dan lapar. Itu lapar rezeki, maut rezeki. Wa huwa wa in kana naqsan fid dunya fa huwa ziyadatun fil akhirah. Dan dia itu rezeki lapar dan maut, sekalipun adalah dia kurang pada ukuran dunia, maka dia itu adalah kelebihan di akhirat. Kalau untuk akhirat itu kelebihan. Mati, lapar, kelebihan. Supaya ya. Kalau kami sendiri nggak wajib ikhtiar. Nggak wajib. Tapi dengan syarat begini. Dengan syarat dia tahan. Berarti kalau nggak wajib kita nggak mesti cari. Dia maju boleh. nanti nggak jadi. Nggak jadi apa-apa. Ya. Tapi dengan syarat hatinya redha. Fayataqidu annahu siqa ilaihi khairur rizqainilah. Maka dia i'tiqad bahwasanya digiring kepadanya sebaik-baik dua rezeki baginya. Ada rezeki dunia, ada rezeki akhirat. Dia pikir dia ini dikirim sama Tuhan khairur rizqain, yang terbaik dari antara dua rezeki ini. Wa huwa rizqul akhirati, yaitu rezeki akhirat. Lapar dan mati, lapar dapat pahala. Hari ini ada bagaimana hubungannya dengan? Iya, itu bunuh diri. Nggak boleh bunuh diri. Ini bukan bunuh diri, tawakal, menyerah diri kepada Allah. Karena percaya bahwa Allah itu menjamin dia, bahwa Allah akan memberi rezeki kepada dia. Jadi makamnya udah lain sama kita, ya. Makamnya lain pada kita. Kalau kita kan lebih mengutamakan diri kita daripada hal-hal lain. Kalau ini mengutamakan Allah. Ya, masuk golongan VIP nih, ya. Bukannya orang sembarangan ini. Wa inna hadza huwal maradul ladzi yamutu bih. Dan dia i'tiqad bahwasanya ini penyakit yang memang dia bakal mati dengan penyakit ini. Memang dia tahu ini sudah qadar dari Allah ini. Wa yakunu radiyan bidzalika, dan dia redha, adalah ia redha dengan demikian itu. Wa annahu kadza qudiya wa qaddiralah, dan seperti ini sudah diqadakan dan dikadarkan baginya. Nah, fa bihadza yatimmu tawakkulu lil munfaridi, maka dengan cara begini nih, nah sempurnalah tawakal untuk orang yang menyendiri. Gitu syaratnya.
Wa yahrumu 'ala man lahu 'iyalun dukhulul barari wa tarkul 'iyali awil qu'udu 'anil ihtimami bi amrihim tawakkulan fi haqqihim. Dan haram atas orang yang ada baginya tanggungan masuk ke hutan-hutan untuk ibadat umpamanya. Wa tarkul 'iyal, dia tinggal ini istri, dia tanggungannya istri anak. Awil qu'udu 'anil ihtimam, atau haram juga dia duduk daripada mementingkan dengan urusan mereka tawakkulan fi haqqihim, karena bertawakal pada hak mereka. Urusan anak-anak saya tawakalkan kepada Allah, nggak boleh gitu. Kalau buat dirinya boleh. Ya, anak-anaknya boleh, sebenarnya anak-anaknya nangis mau makan, mau apa, dia bayang zikir aja. Kalau itu dia tahu ada apa sahat atau 2 liter atau mustater sehari itu, yang liter itu wajib diminta atau dipenuhi itu. Makan 2 liter ya, ya artinya dia mesti merasa cukup dengan apa yang ada. Dikurangnya jatahnya. Biasa makan piring setengah piring. Ya, jadi, apa? Kalau sedih wajib. Pakai lilin sedikit. Masak nasi itu pakai lilin. Gitu ya? Iya. Dulu ada kita punya syair juga itu. Kalau dia makanan sedikit, yang bakal dikasih makan banyak, dikasih lilin, campur lilin. Sedikit aja kasih lilin, diaduk. Kasih makan. Sesuap dia kenyang. Ada sianya ya. Lilin. Nggak berbahaya, lilin sedikit aja. Diadukin sama nasi panas-panas itu semua. Anda dikasih makan. Dulu ada cerita sedikit, kita punya guru, orangnya itu melazimkan qadha sembahyang. Jadi kalau ada tetamu datang, tamu siapa kayak kita, 5 orang, 4 orang, dilihat banyak orang, makanan cuma ada sedikit, dia masak tuh, dibikin begitu terus supaya kenyang. Jadi orang makan satu suap aja kasihnya udah kenyang gitu. Mungkin dianggap keramat ini dari Allah Ta'ala. Ya memang keramat juga. Dia tahu caranya bagaimana bikin kenyang dengan tidak makan banyak. Artinya dia semua makan. Habis sudah makan gitu, udah nih makannya. Nah coba, ente ada punya wudu nggak? Nggak ada wudu. Tuh, kolom tuh, sambil sembahyang dia. Dia habis wudu diajakin sembahyang qadha 2 hari gitu. Tuh orang asar maghrib bisa berjamaah. Dia bilang orang ini nggak sunyi daripada qadha, banyak dulu pada lalai. Ayo kita qadha rame-rame. Udah capek, udah ayo dah. Apa mau istirahat sini, apa mau pulang? Ya orang mau pulang. Orang pada gak mau, melancong lagi sama dia kalau udah tahu. Diajak semuanya. Dia kan semuanya qadha. Dia pikir orang melancong sudah penyakit. Nah kita namanya tamu, diajak semuanya masih gak mau, tamu. Ya, abdai kalmayit ini. Itu orang memang luar biasa. Dia punya pegang akidahnya kuat betul. Ya. Dia kan disuruh ini, dipanggil undang untuk khutbah Idul Adha Idul Fitri. Dia datang ke tempat Id. Dia bilang gini, ini kan sembahyang Id sunat, kita kerjain ya, boleh, kita enggak juga apa-apa ya. Tapi Aqaidul Iman itu wajib. Dia punya karangan tuh satu lembar tuh Aqaidul Iman dari wujud sampai Qaulul Mutakaliman. Tadi tafsirin. Jadi saya mau baca ini dulu gitu. Sebelum khutbahnya dia baca itu akidah sejam. Aqaidul Iman, surat wujud, orang pada kesel. Dia nggak panggil lagi, yang minta panggil. Baru dia khutbah deh. Udah siang, orang pada korban udah nungguin kambing. Nah, itu nggak tahu, memang dia punya pendapat begitu, memang benar sih kalau kita pikir-pikir. Akidah itu penting. Jadi dipaksa orang supaya belajarin itu akidah dia punya. Nah, baru khutbah. Ya. Jadi tidak boleh ini. Wa yahrumu 'ala man lahu 'iyalun, haram atas orang yang punya tanggungan masuk ke hutan-hutan dan meninggalkan tanggungannya, atau dia duduk daripada ihtimam saja. Daripada mementingkan dengan urusan mereka tawakkulan fi haqqihim, karena mentawakalkan pada hak mereka. Wala yajuzu takliful 'iyali sabra 'alal ju', dan tidak boleh dia mentaklifkan anak-anaknya untuk sabar atas sabar. Oh, sabar aja. Jangan makan begitu Bapak, enggak boleh ya. Mesti kasih makan. Kewajiban kita bukan suruh sabar tapi kasih makan. Faqad yufdi ila halakihim, maka terkadang membawa kepada kebinasaan mereka. Wa yakunu huwa mu'akhadan bihim, dan adalah dia diseksa tersebab anak-anak mereka nantinya, bisa diseksa dia. Wa tahqiqu annahu la farqa bainahu wa baina 'iyalihi, dan yang sebenarnya bahwa enggak ada perbedaan antara dia dan antara tanggungannya. Dirinya juga sama tanggungannya sama. Fa innahu in sa'adahu al-'iyalu 'ala sabri 'ala al-ju'i muddatan wa 'ala al-i'tidadi bil mauti 'ala al-ju'i rizqan wa ghanimatan fil akhirati falahu ay yatawakkala fi haqqihim wa nafsihi fi haqqihim. Habis.
Maka jikalau menolong akan dia oleh si tanggungan tadi di atas sabar, di atas lapar satu masa, dan di atas mempersiapkan diri dengan mati atas lapar karena menganggap rezeki dan ghanimah di akhirat tuh, kelaparannya dan kematiannya. Kalau keluarganya begitu juga sama sama dia, satu turunan, satu darah barangkali, jadi dia punya i'tiqad juga sama bapak-bapaknya semuanya, istrinya juga sama suaminya sama aja, boleh juga ditawakalkan ya. Jadi falahu ayat tawakkala fi aqim, boleh untuk dia bahwa dia mentawakalkan atas mereka itu. Wa nafsuhu aidan iyaluhu indah, dirinya dia sendiri juga itu iyalnya dia di sisinya. Diri kita itu adalah tanggungan kita juga, seperti anak. La yajuzu lahu ayyudayyi'aha, tidak boleh baginya bahwa menyia-nyiakan dirinya, illa an tusa'idahu ala sabri ala ju'i muddatan, kecuali bahwa dapat menolong akan dia di atas sabar atas lapar pada suatu ketika, suatu masa. Jadi sama aja masalah diri sama anak-anaknya itu sama. Dirinya juga kalau dia nggak kuat, nggak boleh dia tawakal tanpa usaha. Sebagaimana nggak boleh dia aniaya anak-anaknya, dia nggak boleh juga aniaya dirinya. Faidan badanuhu iyaluh, maka kalau begitu badannya termasuk iyalnya dia juga, tanggungan dia juga. Wa tawakkuluhu fima yadurru bi badanihi ka tawakkulihi fi iyalihi, dan tawakalnya dia pada barang yang dapat memudaratkan dengan badannya sama seperti tawakalnya pada tanggungannya. Wa inna ma yufariquhum fi anna lahu taklifa nafsihi sabra 'ala al-ju'i wa laysa lahu dzalika fi iyali. Hanya saja membedakan mereka pada bahwa boleh baginya memberatkan dirinya sabar atas lapar, dan tidak boleh baginya yang demikian itu pada tanggungannya. Cuma itu aja bedanya. Kalau dirinya boleh dia beratkan lapar kalau dia bisa, tapi tanggungannya nggak boleh kalau nggak bisa. Wa qad inkashafa laka min hadza anna tawakkula laysan qita'an 'anil asbabi, dan sungguhnya nyatalah bagimu dari ini keterangan bahwa tawakal bukan memutuskan sabar. Tawakal boleh menjalankan sabar, tapi hatinya tetap tawakal gitu. Balit tawakkulu huwa sabru 'alal ju'i muddatan waridha bil mauti in ta'akhkhara rizqu. Bahkan tawakul itu sabar di atas lapar pada suatu masa dan redha dengan mati jikalau terlambat rezeki. Wa in kana ta'akhuru nadiran, sekalipun adalah terlambatnya rezeki itu jarang terjadi. 1000 tidak ada satu yang dapat. Enggak ada rezeki yang terlambat. Hampir-hampir enggak ada didapat. Semua pada saatnya, waktunya kita mesti siap. Di zaman Jepang saya rasain, saya sudah besar. Ada orang yang susah betul makan waktu itu. Ya artinya memang makan dibatas, ada juga yang memang nggak ada saya dia susah makan. Tapi itu waktu giliran kita nggak masak, ada aja tuh orang bawa nampan ke rumah. Bawa nampan, ada nasi, ada ikan, ada sayur. Tak, macam orang tua dia bilang, nih tolong Fatihah ini buat si Ano, saya punya orang tua yang udah meninggal. Jadi dia sedekah gitu. Minta sehari-hari nggak ada tuh. Waktu giliran kita nggak masak, ada tuh yang bawa. Jadi memang betul nggak ada rezeki yang terlambat. Pada saatnya kita mesti makan, kita makan deh. Ya, ada. Oke, kadang-kadang kita astagfirullahaladzim, kita punya dosa begini banyak, tapi Allah Ta'ala punya jaminan begini, gencer sama kita. Sampai dalam keadaan yang begini susah, tetap masih ada. Dropping tetap datang. Jadi takhurnya itu memang nadir. La tabdzilan linnasi irdaka tami'an fi malihim aw jahihim mutadzallilah. La tabdzilan linnasi irdaka tami'an, janganlah kamu berikan kepada manusia kehormatanmu karena mengharap pada harta mereka atau pangkat mereka, mutadzallilan, padahal kamu menghinakan diri. Jangan sampai kita korbanin betul kehormatan kita atau nama baik kita ini untuk kepentingan harta yang kita harapkan kepada orang. Saking ngarepin harta sampai terlalu ngesor gitu, yang bukan-bukan sampai gitu ya, omongan kita sampai yang luar biasa, yang bukan-bukan. Kalau bisa jangan sampai gitu. Kehormatan kita jangan kita korbankan karena kita ini mengharapkan harta atau pangkat. Saking kepengen diangkat jadi amil umpamanya gitu, sampai hal-hal yang tidak-tidak kita bikin gitu ya, supaya berhasil tujuan kita. Nah, jangan. Aila taj'al irdaka mumtahanan li abna'id dunya hala kaunika tami'an fi malihim aw manzilatihim wa hala kaunika khadi'an lahum. Jangan kau jadikan kehormatanmu itu disembarangi bagi anak-anak dunia nih.
hal keadaanmu mengharap pada harta mereka atau kedudukan mereka, atau hal keadaanmu itu khadi, tunduk bagi mereka. Jadi kita mau berikan kehormatan kita, apa-apa yang haram menjadi halal juga, ya, karena kita sangat mengharapkan dari dia itu. Atau amar ma'ruf nggak kita lakukan, nahi mungkar kita nggak lakukan. Kadang-kadang orang lain melakukan, kita yang larang. Ya, umpamanya ada bos kita ini orang yang nggak sembahyang, kemudian ada teman kita yang betul-betul mau amar ma'ruf nahi mungkar, mau larang dia, mau bilangin gitu jangan sembahyang. Padahal nih orang sokongannya banyak sama kita ini, pemberiannya ini orangnya nggak sembahyang. Ada teman kita mau nasihatin, tahan, kita pegang tangan. Jangan. Udah kita nggak nasihatin, orang mau nasihatin kita nggak kasih. Kita takut sokongannya disetop karena kita amar ma'ruf. Jadi katakan dakwah dengan yang sejuk-sejuk aja. Itu ya, yang sejuk-sejuk aja. Pak, ada teman ini nilai mana? Ada orang dianggap ini itu di gampangnya. Dia kalau itu dinilai gimana? Nggak boleh gampangnya, jangan gampangnya. Yang dinilai itu gimana? Ya di gampangnya, itu beresnya. Artinya bisa dijamin. Ini gitu beresnya, ada kelemahan gitu ya, tak kelemahannya. Oh, kalau dia tahu lain hal. Kalau memang dia tahu, memang betul dia laksanakan, nggak apa-apa. Itu siasat namanya. Tapi itu dinilainya gitu gimana? Baik juga, karena tujuannya tetap mau amar ma'ruf, mau nahi mungkar. Tujuannya utama. Ya. Tapi kata sekarang ya dia kerja orang gitu, orang yang menyalin atau dia agak ringan gitu, ya kita kelemahan kita bisa gitu mau gitu. Sehingga dia jadi baik gitu. Boleh itu nggak apa-apa, itu siasat namanya. Memang kita suruh bersiasat. Ya. Asal tujuannya memang begitu. Umpamanya kita dakwah dengan yang sejuk-sejuk, bahwa dengan cara yang begini akan lebih efektif gitu umpamanya dalam dakwah, itu boleh saja, asal betul perhitungan kita nya. Bukan yang mudahana. Bukan mudahana. Kalau mudahana tarkuddin li ajlid dunia, meninggalkan agama karena dunia itu mudahana namanya. Tidak boleh kalau itu. Qauluhu irdaka bikasil ain ay wa nafsaka. Ird itu tempat kehormatan kita ya. Nama baik kita ya. Ird. Ay wa nafsaka. Wa qauluhu mutadzallilan halun muakkidatun li'amiliha. Kata-kata mutadzallilan halnya memperkuat bagi amilnya. Qala al-Ghazali kana Bishrun rahimahullah yaqulu al-fuqara'u thalathatun faqirun la yas'alu wa in tiya la ya'khudhu. Fa hadza ma'ar ruhaniyyin fi 'illiyin. Kata Imam Ghazali adalah Bishr rahimahullah mengatakan orang-orang fakir itu ada tiga. Satu fakir yang nggak pernah minta, kalau dikasih juga dia nggak ambil. Ada fakir yang begitu.